Ya, halo apa kabar pemirsa Selambar TV. Senang sekali saya Raisa Ferlinishan kembali menemani Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Ya, pemirsa, selama 30 menit ke depan Raisa bersama dengan narasumber akan berbincang dan mengangkat suatu tema yang pastinya penting dan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan Up to Date kali ini sudah bersama dengan kita di sini dua narasumber kita yang tampan-tampan yang pastinya ya Pak ya. Yang pertama itu ada Pak AKBP ya Pak ya, Pak AKBP Harisandi selaku Kapolres Lubuk Linggau. Halo Bapak, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore, Ya. sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua di sini yaitu Kasat Lantas AKP Agus Gunawan yang baru saja dilantik ya Pak ya. Halo Bapak, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Karena kita akan mengangkat suatu tema pada saat ini dan berbincang seperti itu. Dan tema kita pada saat ini ya pemirsa, kita akan mengangkat profil dari Kapolres Lubuk Linggau dan prestasi yang telah dicapai. Oke, baik. Segmen pertama ini kita pertama-tama dengan Pak Harisandi ya Pak ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak Harisandi ini tahun ini baru saja dilantik ya Pak ya sebagai Kapolres Lubuk Linggau. Kalau boleh tahu dari bulan berapa nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya sesuai dengan TR dari Mabes Polri, saya menjadi Kapolres Lubuk Linggau semenjak dikeluarkan TR tanggal 24 Januari tahun 2022. Oke, berarti dari Januari ya Januari. Pak ya? Oke, baik sekali. Pak Harisandi, sebelum menjabat selaku Kapolres Lubuk Linggau seperti itu ya Pak ya, pastinya memiliki jabatan sebelumnya seperti itu. Kalau boleh tahu, ceritain Pak kepada pemirsa. Ya, sedikit agak lengkap Mbak ya. Pertama, saya dinas dilantik jadi perwira polisi lulusan Akpol itu tahun 2000. Tahun 2000 kita ditempatkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2007. Oke, baik. Nah, dari tahun 2007 saya sekolah PTIK 1 tahun. Setelah PTIK saya ditempatkan di Polda Maluku Utara. Maluku Utara 1 tahun. Setelah itu ditarik oleh Mabes Polri menjadi pengasuh di Akpol Semarang. Di Akpol Semarang. Setelah itu saya 2 tahun di Akpol Semarang. Setelah itu saya ditempatkan lagi di Polda Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur saya menjabat Kanit di Krimum, ya, Kanit Judisila, terus jabat Kanit di Indaksi di Krimsus. Setelah itu saya diperintahkan untuk dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kasubdit Cyber. Kasubdit Cyber. Setelah itu saya sekolah Sespim. Habis sekolah Sespim 7 bulan baru ditempatkan di Polda Sumsel. Di Polda Sumsel juga menjabat sebagai Kasubdit Tipikor selama dipercaya oleh pimpinan menjabat Kasubdit Tipikor selama 1 tahun 2 bulan. Nah, setelah itu dipercaya oleh pimpinan lagi menjabat tanggal 24 Januari Desember tahun 2022 ini dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Kapolres Lubuk Linggau sampai sekarang. Oke, baik sekali. Kalau berarti kalau kita hitung seperti itu ya Pak ya, berarti sudah 22 tahun kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya. Pak Harisandi ini berkecimpung di dunia kepolisian seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Beda tipis dengan umur Raisa di sini. Oke, baik. Kalau begitu sudah kurang lebih 10 bulan menjabat sebagai Kapolres Lubuk Linggau seperti itu ya Pak ya. Iya. Pastinya sudah menjalani ataupun menghadapi kasus-kasus yang lumayan berkesan seperti itu. Kalau boleh Pak Harisandi ceritain Pak. Ya, kalau di Linggau ini kasus yang sangat menonjol yaitu begal ya, begal sama narkoba. Begal sama narkoba, apalagi narkoba ini sudah sampai ke dusun-dusun, menyangkut peredaran narkoba.
Nah, saya selaku Kapolres tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari anggota. Yang utama adalah bantuan dari masyarakat, memberikan informasi menyangkut begal maupun narkoba. Oke, itu yang paling menonjol, dua kasus itu ya Pak, Iya. begal dan narkoba. Dan selain kasus yang paling menonjol, pastinya ada beberapa kasus yang sudah Pak Arisandi jalani. Kalau boleh tahu kasus apa saja nih Pak yang sudah dihadapi di 10 bulan ini? Ya, kita sudah beberapa kali ungkap kasus begal termasuk narkoba. Narkoba itu kita juga ungkap 1,8 kilo, terus 1 kilo. Ini di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Oke, baik sekali. Oke, Pak Arisandi dan juga Pak Gunawan ya Pak ya. Kita akan lanjut di segmen kedua, tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Ya baik pemirsa, maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV, kembali lagi kita di segmen kedua di Up to Date, berikan info terkini. Kalau tadi kita di segmen pertama sudah bersama dengan Pak AKBP Arisandi, kita rolling dulu nih ke Pak Agus Gunawan selaku Kasat Lantas Pak AKP Agus Gunawan. Boleh ya Pak ya kita berbincang sebentar mengenai lalu lintas seperti itu ya Pak ya. Kalau yang kita tahu seperti itu informasi bahwa satu Indonesia ini sedang melakukan operasi zebra seperti itu, betul ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu berlaku dari sejak kapan dan sampai kapan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin undang. Kita laksanakan operasi zebra ini operasi terpusat Mbak, dari seluruh Indonesia, jadi nasional seperti itu. Kita laksanakan itu dari tanggal 3 sampai tanggal 17 bulan ini Oktober. Oke, baik. Berarti cukup menghitung waktu lah seperti itu ya Pak ya. Siap. Oke, kalau boleh tahu untuk operasi zebra sendiri yang ditargetkan itu apa dan siapa saja seperti itu Pak? Untuk targetnya kita melaksanakan teguran, Ya. teguran tertulis. Itu kepada satu untuk pelanggar lalu lintas. Itu banyak pelanggar lalu lintas. Contohnya tidak menggunakan helm. Oke. Mereka tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor tidak lengkap seperti spion segala macam itu Mbak. Nah itu kita laksanakan teguran tertulis Mbak. Kalau untuk pengendara roda 4 sendiri? Roda 4 mereka yang tidak menggunakan seatbelt atau pada waktu berkendara mereka menggunakan handphone atau apa itulah yang kita lakukan penindakan Mbak. Oke. Dengan teguran. Tadi Pak Agus Gunawan sempat menyinggung bahwa hanya teguran tertulis seperti itu ya Pak ya? Iya, teguran Tidak ada teguran lainkah atau sanksi yang dihadapi oleh pelanggar sendiri seperti itu Untuk Pak? saat ini targetnya itu Mbak, operasi zebra ini targetnya tahun ini itu Mbak, di teguran tertulis. Oke, baik. Kalau Pak Gunawan sendiri memandang sampai pada saat ini ya Pak ya dilakukannya operasi zebra di Kota Lubuk Linggau sendiri, apakah warga Kota Lubuk Linggau ini adalah warga yang tertib, sedang tertib, atau sangat tertib seperti itu? Kalau boleh tahu diceritain Pak. Untuk sekarang ini masyarakat Lubuk Linggau itu mungkin menuju, tapi belum Mbak, baru akan menuju. Karena contohnya apa? Mereka masih banyak tidak menggunakan helm, yang kasat mata aja Mbak. Iya. Mereka tidak menggunakan helm, motor tidak berspion, itu yang kasat mata. Jadi mereka belum terlalu sadar untuk berkendara ini harus melengkapi dengan helm itu untuk keselamatan mereka sendiri Iya. dan orang lain. Bukan hanya sekedar hukum yang berlaku seperti itu ya Pak ya, pastinya keselamatan untuk pengendara sendiri. Oke, baik Pak Agus Gunawan Pak ya, selaku Kasat Lantas di Kota Lubuk Linggau, boleh Pak harapannya untuk para pengendara maupun lalu lintas yang ada di Kota Lubuk Linggau, boleh Pak kasih harapannya kepada pemirsa? Mohon izin untuk seluruh masyarakat di Kota Lubuk Linggau, saya harapkan untuk tertib berlalu lintas, gunakan helm, pasang spion, menggunakan buat SIM,
bayar pajak, taat pajak, dan taat rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih. Oke, baik sekali harapannya. Tapi Pak, kita sedikit membahas lagi nih tentang lalu lintas seperti itu ya Pak ya. Kita kan sudah berjalan 1 minggu kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Apakah sudah banyak teguran tertulis yang sudah dilontarkan seperti itu kepada pelanggan? Untuk saat ini kita sudah melakukan teguran tertulis itu 420. Wow, cukup banyak ya Pak ya? Banyak Pak. Kalau boleh tahu cerita ini Pak, per hari itu bisa berapa pelanggar yang terjadi? Bisa sekitar 50, 60, itu variatif. Oke, baik. Untuk di kota Lubuk Linggau sendiri seperti itu, operasi Zebra, kalau boleh tahu jadwalnya kapan dan di mana seperti itu Pak? Untuk jadwal kita tidak tentukan Pak, jadi tidak dibaca oleh masyarakat. Kejutan seperti itu Pak? Iya. Oke. Titiknya di mana? Kita laksanakan di depan Polres, simpang RCA. Oke. Nah, itu kita laksanakan juga di sana. Itu bisa pagi, bisa siang, Ya, bisa malam seperti itu ya Pak ya. Berarti kejutan lah buat pemirsa untuk pelanggar seperti itu. Oke, baik sekali. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Agus Gunawan selaku Kasat Lantas dari Kota Lubuk Linggau sendiri. Nanti kita berbincang kembali ya Pak ya. Kita jeda sebentar ya Pak Arisandi dan Pak Gunawan. Kita jeda dulu, maka dari itu pemirsa kita akan kembali lagi tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV, kita kembali lagi di segmen ketiga di program Up to Date, berikan info terkini, dan masih dengan 2 narasumber kita di sini, Pak Polisi tampan ya Pak ya, Pak Agus dan juga Pak Arisandi seperti itu. Jadi kita sudah membahas tentang lalu lintas ya Pak Agus ya, mengenai operasi Zebra. Tentunya Pak Arisandi sendiri, apakah pernah terjun langsung ke lokasi Zebra, operasi Zebra sendiri Pak? Ya, kita sebagai user, pimpinan di Polres Lubuk Linggau ini, kita juga harus melakukan waskat, ya, waskat kepada pengawasan secara ketat kepada anggota, biar operasi Zebra ini bisa berjalan dengan baik dan tertib, dan tidak ada pelanggaran yang benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, dan juga tidak pandang bulu ya Pak ya pastinya. Ya, siapapun yang melakukan pelanggaran, kita lakukan teguran, entah itu pejabat, entah itu masyarakat dari golongan menengah, bawah, tetap kita lakukan teguran. Oke, baik sekali dan bijaksana sekali seperti itu ya Pak ya. Semoga operasi Zebra di Indonesia, khususnya di Kota Lubuk Linggau seperti itu ya Pak ya, dapat berjalan dengan baik dan tidak pandang bulu seperti itu ya Pak ya, sesuai dengan hukum. Oke, baik sekali, kita beralih ke Pak Arisandi lagi ya Pak Agus ya. Kita akan membahas mengenai selama Pak Arisandi sebelum jadi Kapolres dan juga pastinya setelah 22 tahun lah seperti itu ya Pak ya, kurang lebih berkecimpung di dalam dunia kepolisian. Pastinya ada target kasus yang sampai pada saat ini masih menjadi target kasus, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Boleh cerita Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya yang paling mengesankan selama saya dinas itu ada 3. Yang pertama tahun 2006, waktu saya dinas di Jogja, saya bisa mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal, di mana kita itu bisa ungkap senpi itu sebanyak 48 pucuk buatan pabrik ya, di Jogja, dan tersangkanya juga ada oknum dosen dan oknum anggota Perbakin di Jogja. Nah, dengan kejadian itu pimpinan Polda memberikan reward pada saya, yaitu sekolah PTIK penghargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus di Jawa Timur, saya bisa mengungkap, yaitu prostitusi online
artis, di mana artis ini kita ungkap yaitu almarhum Vanessa Angel. Nah, dengan waktu itu pada saat menjelang pilpres, ya, menjelang pilpres, kita hoax di mana-mana, sehingga masyarakat jenuh melihat hoax. Hanya kita bisa ungkap kasus Vanessa Angel dan kita tangkap di Hotel Fasa, ya, di Surabaya. Kebetulan pas lagi di dalam kamar dengan hidung belangnya. Setelah itu kita juga dapat penghargaan untuk sekolah Sespim. Sekolah Sespim berangkat ke Lembang, dapat penghargaan. Terus yang ketiga, pada saat selesai Sespim, kebetulan saya masuk 20 besar di Sespim. Ranking 1 sampai 20 besar ini di BKU-kan ke Polda Aceh. Di Polda Aceh selama 1 tahun saya bisa ungkap kurang lebih 1,5 ton narkoba jenis sabu-sabu. Karena kalau Aceh ini kalau menurut saya adalah pintu masuk narkoba, ya, pintu masuk narkoba yang dari luar negeri ke Aceh. Itu sebanyak 1,5 ton, dan saya juga dapat penghargaan dari pimpinan, reward dari pimpinan Bapak Kapolri, yaitu menjadi Kapolres. Begitu saya balik ke sini, saya menjabat Kasubdit Tipikor, setelah itu menjabat Kapolres. Oke, wow, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu Pak ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri juga yang sudah, ya syukur puji Tuhan kita Pak Haris Sandi sendiri sudah berprestasi seperti itu. Sedikit kepo nih Pak, kan tadi sudah banyak penghargaan dan juga prestasi dari Pak Haris Sandi sendiri. Untuk sekarang Pak Haris Sandi sepanjang apa sih Pak namanya Pak, kalau boleh tahu, untuk gelar sendiri kan banyak penghargaan sendiri tadi. Iya, jadi kalau saya sekolah, ya, kalau gelar sekolah selain sekolah PTIK S1, saya juga ngambil S2 di Surabaya, Universitas Unitomo Surabaya. Ya. Oke, baik sekali. Bukan cuma prestasi di bagian hukum saja, tetapi pendidikan juga masih terus harus diperbarui seperti itu ya Pak ya. Oke, baik sekali. Tadi banyak yang menarik kasus-kasus yang sudah Pak Haris Sandi hadapi dan juga capai seperti itu ya Pak ya, dari penugasan Pak Haris Sandi sendiri yang bukan hanya di Kota Lubuk Linggau, seperti di Jawa Timur, khususnya tadi untuk almarhum artis Vanessa Angel dan mendapatkan penghargaan seperti itu, dan juga masih banyak lagi kasus-kasus yang sudah dicapai oleh Pak Haris Sandi. Sangat luar biasa sekali dan menarik sekali untuk episode hari ini seperti itu, mengenai profil dari Pak Haris Sandi sendiri. Dan untuk Pak Haris Sandi, terakhirnya Pak ya, harapan untuk diri sendiri selaku Kapolres Kota Lubuk Linggau yang baru dilantik kurang lebih 10 bulan seperti itu, untuk Kota Lubuk Linggau, boleh Pak harapannya? Baik, ada yang menarik di Lubuk Linggau ini buat masyarakat. Kalau kita lihat, ya, kita pantau selama saya 10 bulan di sini, yaitu masyarakat Lubuk Linggau ini lebih senang membeli kendaraan, ya, dengan kendaraan yang kalau masyarakat awam bilang setengah, yang cuma STNK saja. Padahal membeli kendaraan setengah itu ini sangat dirugikan. Kenapa? Kalau misalkan setengah ada operasi pada saat ini zebra, dan kendaraan ini kalau tidak bisa menunjukkan surat-surat mati, tidak bisa menunjukkan BPKB, motor ini tidak bisa dikeluarkan. Akan disita seperti itu? Disita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi kecelakaan, ya, terhadap yang pemakai kendaraan setengah tadi, ini tidak dapat asuransi. Oke, baik. Ya, itu yang dirugikan masyarakat. Lebih bagus kita itu membeli yang agak mahal, tapi dengan cara kredit. Ya, nah, misalkan kita jual lagi, kita juga nggak takut juga dikejar oleh
pihak leasingnya, Iya, benar. ataupun dari kepolisian karena pihak leasing melaporkan juga ke Polres. Oke, baik sekali. Yang pastinya untuk untuk membeli kendaraan itu harus bertanggung jawab, pastinya seperti itu ya, Iya, Pak, ya, paling iya. tidak. Oke, baik, itu yang Pak Harisan diharapkan untuk Kota Lubuk Linggau. Tetapi untuk diri sendiri nih Pak, yang baru saja dilantik sebagai Kapolres Kota Lubuk Linggau, boleh? Ya, utama ya kalau guru saya menyampaikan itu, kalau guru ngaji menyampaikan, biarpun setinggi apapun kita pangkat, Yep. tetapi tetap kita mengutamakan orang tua, terutama ibu. Iya. Ya, kalau kita bisa mensejahterakan atau ingat sama orang tua ibu, ya, insya Allah apa yang akan dicita-citakan akan terkabul. Karena doa ibu ini lebih manjur daripada doa guru ngaji. Utama ini adalah doa orang tua. Iya. Itu. Tidak bisa dibandingkan dengan 100 orang manapun seperti itu Iya, ya, Pak, ya, dengan itu kalau doa ibu. ya. Oke, luar biasa sekali untuk Pak Harisandi. Terima kasih Pak atas harapannya. Semoga untuk Kota Lubuk Linggau dan juga Pak Harisandi sendiri yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Kota Lubuk Linggau dapat dijalani dengan baik seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik untuk Pak Agus Gunawan ya Pak ya, selaku Kasat Lantas di Kota Lubuk Linggau. Boleh Pak harapannya untuk Kota Lubuk Linggau Pak? Selamat sore Mbak. Ya. Mohon izin Mbak. Harapan saya selaku Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau agar tertib berlalu lintas, taat membayar pajak, dan gunakan kendaraan yang benar-benar ada suratnya lengkap. Jangan apa yang seperti disampaikan Bapak Kapolres, jangan membeli kendaraan surat sebelah. Itu aja, terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Agus Gunawan dan juga Pak Harisandi yang sudah mau hadir di Up to Date kali ini ya Pak ya. Mengucapkan terima kasih nih untuk Bapak-Bapak polisi, Pak Harisandi dan juga Pak Agus Gunawan yang pastinya sudah bekerja keras untuk warga Kota Lubuk Linggau khususnya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Gunawan dan Pak Harisandi. Ya, sama-sama Mbak. Semoga dapat menjalani jabatannya dengan baik. Ya, pemirsa Selamari TV khususnya Up to Date, itulah tadi Up to Date kita bersama dengan Pak AKBP Harisandi dan juga Pak AKP Agus Gunawan. Dan yang kita angkat tema pada hari ini adalah mengangkat profil Kapolres Lubuk Linggau dan prestasi yang telah dicapai. Oke, baik sekali wawancara pada hari ini. Terus saksikan Up to Date ya pemirsa, hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya Raisa Ferlinishan dan juga dua narasumber kita pamit undur diri. Sampai jumpa.